Oke, welcome back to Ijong Podcast. Ya, seperti biasa, sebelum gue masuk ke inti topik, gue mau nyapa-nyapa dulu buat kalian semua. Mudah-mudahan yang lagi ngedengerin podcast gue ini lagi sehat selalu, lagi bahagia, lagi dimurahkan rezekinya, alhamdulillah. Dan lagi nyantai-nyantai aja. Mungkin lagi dengerinnya sambil selonjoran di rumah, tidur-tiduran, bahkan ada yang sampai ketiduran dengerin cerita gue, saking bikin cerita gue itu kayak seperti dongeng lah. Cerita gue dongeng, ya udah nggak apa-apa, thank you. Mungkin dengan lu ngedengerin gue lu bisa tidur, alhamdulillah. Dan yang ngedengerin mungkin lagi bermacet-macetan, mohon bersabar, karena mungkin inilah caranya buat lu nyampe ke suatu tujuan itu. Jadi enjoy buat ngedengerinnya. Dan gue akan ngejelasin topik utama gue ini. Sebelum itu gue pengen cerita dulu nih, karena berhubung di minggu-minggu ini banyak banget teman-teman gue yang kerja di rumah. Dan sama seperti gue kerja di rumah, mereka mengeluh mengenai, ya ada yang mengeluh sih dan menggerutu lah, tapi banyaknya menggerutu sebenarnya. Menggerutunya tuh gara-garanya nggak bisa se-enjoy waktu kerja di kantor, nggak bisa seenak atau senyaman tinggal di rumah sendiri. Jadi gini, ada teman gue yang ngomong, katanya gue lebih enjoy di kantor karena kalau di sini kayak susah gitu loh gue kerja, kayak semuanya harus serba digital, semuanya serba konkol atau meeting lewat aplikasi meeting ya, yang berbasis video call. Nah, menurut mereka kurang lebih enak aja gitu loh, nggak dapet feelingnya katanya. Gue juga bingung sih, cuman kalau gue adalah tipikal yang kalau misalnya emang harus seperti itu, ya gue terima-terima aja, dan perasaan gue ya udah fine-fine aja. Karena kalau yang gue pikirin bahwa gue lebih dapet nyamannya sih kerja di rumah, sejujurnya itu, karena gue lagi tipikal yang orangnya gak mau terikat sebenarnya. Gue lebih enjoy kayak gini, cuman ya beberapa temen gue ngomong kayak gitu, yang gue terima sih masukan dia. Mungkin nggak enak di rumah tuh pendapat yang seharusnya ingin dia sampaikan, cuman nggak dapet gitu, nggak ngena di meeting tersebut, ya bikin dia jadi nggak enak gitu buat ngomongnya. Dan ada juga yang berpikir gini, selama gue WFH gue banyak banget nggak enaknya karena gue nggak punya privasi. Benar sih, itu benar sih menurut gue. Kenapa nggak punya privasi? Jadi gini, kalau lu WFH kan atau kerja di rumah kan, lu berarti otomatis lu harus bisa membagi waktu antara rumah dan keluarga lu. Dan sementara kalau kerja di perusahaan gue, jujur aja itu dituntut benar-benar bekerja, benar-benar lu harus siap di saat itu juga. Dan ya gue berpikir benar juga sih, nggak enaknya adalah di saat lu pengen ngobrol sama keluarga lu, tiba-tiba ada telepon. Kalau gue berpikir kayak, anjir nggak enak ya ada telepon dari kantor gitu loh. Karena basicnya kan lagi di rumah gitu, lagi pengen ngobrol sama keluarga gitu. Basicnya adalah gue lagi pengen sendiri gitu loh, lagi pengen yang namanya sama keluarga gitu karena di rumah. Cuman ya udah, karena ada telepon kantor jadinya ya udah bubar semuanya. Bener juga sih, tadi berpikir mereka kayak gue juga, senang di rumah karena enak gitu, dan lebih nyaman karena nggak terlalu terikat. Ya itu tergantung pihak diri masing-masing lah menilainya gimana. Tapi kalau gue, ada benernya juga privasi gue terganggu, tapi yang enaknya adalah lu bisa nyantai di rumah, gak terlalu terikat gitu loh. Seenggaknya lu banyak waktu buat lu istirahat. Ya istirahat tuh berguna banget kalau di saat lu udah kerja, jujur. Karena kalau kerja kan udah lelah ya, capek. Dengan lu banyak istirahat, pemikiran lu, badan lu
lebih fresh gitu loh nantinya. Itu sih menurut gue. Oke, gue langsung ke cerita utama ya. Cerita gue kali ini adalah mengenai waktu. Jadi penjelasan di sini tentang apa sih yang gue dapat mengenai arti kata dari waktu. Oke, stay tune terus di Ijong Podcast. Penjelasan tentang waktu. Kalau yang lain ngedengerin, lu tuh pada percaya gak sih kalau waktu itu gak bisa dibayar, ataupun waktu itu gak bisa terulang lagi? Kalau pemikiran lu seperti itu, lu sama kayak gue. Ya, menurut gue itu waktu tuh gak bisa kita bayar, atau istilahnya kita beli, atau bisa terulang lagi. Bahkan ada yang bilang waktu itu adalah uang. Maksudnya dalam arti kenapa waktu itu uang? Kalau menurut prinsip beberapa orang bilang waktu yang lu gunain saat itu adalah kesempatan lu atau pilihan lu yang gak akan mungkin lu dapetin lagi, dan itu akan berimpact ke depannya. Nah, benar juga sih kalau menurut gua, karena jujur aja ya, kalau udah ngomongin tentang waktu tuh kayak ngerasanya banyak banget gitu momen-momen yang gak akan gue bisa dapet di masa sekarang ataupun nanti masa depan. Tapi satu hal yang ada, yaitu adalah pelajaran. Karena waktu gue bisa dapet, ya istilahnya sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang gak akan terulang. Dan itu benar-benar menurut gue adalah sebuah pelajaran yang mungkin setiap orang berbeda-beda, dapetin itu berbeda-beda. Karena gue rasa setiap orang punya waktu atau suasana yang berbeda-beda. Makanya dia bisa seperti sekarang, ataupun dia bahkan bisa senyum atau bisa sedih seperti sekarang gitu loh istilahnya. Gila Bray, gue kalau udah banyak yang nanya ke gue, coba dong jelasin tentang waktu gitu. Gue agak bingung sih Bray kalau ngejelasin waktu, karena jujur ya itu general banget dan memiliki banyak arti. Gue di sini ngejelasin dari sudut poinnya gue ya. Kenapa gue bilang waktu itu gak semua lu bakal lu dapet gitu, istilahnya lu dapet di kemudian hari atau lu dapet nantinya. Ya balik lagi, kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena memang pada hakikatnya menurut gue, jika seseorang mendapatkan waktu itu kembali, dalam arti ya dia udah sempat melakukan hal itu di waktu lampau, tapi dia dapat lagi di waktu yang mendatang, itu tuh gak akan sesuai. Karena banyak banget perbedaan-perbedaan yang bakal lu dapet. Banyak banget kesan-kesan yang gak akan mungkin sama dengan masa lampau, dengan waktu yang lu pakai di masa lampau. Contoh kayak gini deh, kalau tentang ngomongin masa lampau dan sekarang, gue yakin dulu kan kalau yang namanya anak kecil pasti pada istilahnya belajar. Contoh kayak belajar naik sepeda. Waktu lampau atau waktu dulu tuh lu pasti naik sepeda kan, belajar dari roda 4, terus ke lepas roda bantuan jadi roda 2. Sekarang lu bayangin, bakal seindah sekarang guys, bakal seindah yang lu lakuin sekarang itu kalau lu naik sepeda dari lu pakai roda bantuan, istilahnya sepeda besar juga, sepeda gunung lu pakai roda bantuan, terus lu lepas roda itu,
terus lu nggak jadi pakai roda bantuan itu dan lu pakai roda 2 aja kan, tapi feelnya, perasaannya itu bakal beda, nggak kayak dulu yang kayak waktu dulu kan ya namanya lu masih anak kecil ya, masih perasaannya kayak takut, gemeteran. Kalau sekarang kan mungkin rasa takut ada cuman nggak besar kayak gitu. Terus kayak hal-hal yang lu mungkin pernah ngebohong sama orang tua lu tentang mungkin lu pulang malam atau apa. Kalau dulu tuh lu pulang malam aja udah deg-degan itu ngomong ke orang tua, takut dimarahin. Tapi kalau sekarang lu bisa terulang lagi masa waktu itu, tapi feeling lu, perasaan lu tuh udah kayak biasa aja, orang tua gue mah gak akan marah banget lah, karena udah terbiasa dengan gue yang dulunya pernah pulang malam dan baru terulang lagi gitu loh. Jadi ya bakal berbeda gitu loh. Banyak banget dari sekitar teman-teman gue sempat cerita ke gue tentang waktu gitu loh. Ada yang ngomong gini ke gue, coba ya dulu kalau bisa waktu diputer lagi, gue pingin deh gue ngelakuin ini, karena menurut gue kalau gue ngelakuin ini gue bakal dapetin hal atau sesuatu yang gue emang idam-idamkan atau emang gue impikan. Nah itu gak cuma satu orang yang cerita, jujur itu banyak yang cerita tentang itu tuh banyak. Terus banyak juga yang cuman bisa ngomong gini, ya kalau emang menurut lu cuma mau bisa ngulang waktu, berarti lu gak bersyukur dong apa yang lu dapetin sekarang. Kalau dalam posisi itu gue ngambil masukan seperti ini, Bray, ini masukan gue ya. Mungkin bukan yang gak bersyukur, maksudnya dalam arti adalah mungkin dia pengen dapet pilihan yang lebih baik. Seandainya waktu bisa diputar, dia mungkin pengen lebih baik dari hari ini gitu loh. Makanya kenapa orang mikir, coba ya dulu gue kayak gini, mungkin sekarang gak akan kayak gini. Simpelnya deh, gampangnya, coba ya dulu gue belajar, mungkin gue gak akan kayak gini, gak akan jadi, maaf kata, misalnya pengangguran atau gak punya pekerjaan. Tapi ya udah, menurut gue ya mereka udah bersyukur dengan apa adanya gitu. Tapi dia mungkin memilih untuk kalau bisa diulang waktu, dia pengen ulang waktu gitu loh. Ya memang dasarnya memang susah. Kalau kayak gini kan perspektifnya kan beda-beda ya, Bray. Ya dalam arti beda-beda, ya nggak hanya istilahnya orang itu aja, pasti ada orang lain, something, dan orang yang ngedengerin pun juga mungkin akan berpikir lu nggak bersyukur gitu. Padahal sih menurut gue ambil pemikiran dan mengomentarinya bahwa dia bersyukur, dia cuma pengen lebih baik aja mungkin. Dan banyak banget kalau ngomongin tentang waktu di diri gue yang benar-benar indah banget. Jujur ya, ini gue pengen ceritain yang indah. Ada sih yang sedihnya, tapi gue pengen ceritain dulu yang indah. Jadi banyak banget di sekitar gue yang karena waktu jadi bikin gue kayak sekarang, bikin gue ya berusaha untuk jadi diri sendiri. Karena gue belajar dari waktu yang bikin gue tuh untuk membuat diri sendiri. Gue juga berterima kasih sama orang-orang yang dulu, berterima kasih sama suasana yang dulu yang membuat gue seperti ini. Gue adalah tipikal orang yang sedikit introvert, tapi berani berbicara, tapi gak ekstrovert banget. Cuman untuk yang sekarang di umur 20-an, semakin gue belajar, gue udah lebih ke ekstrovert lah, lebih banyak bicara dibandingin cuman diam, menulis, bikin puisi. Tapi masih sih gue bikin puisi, masih banyak banget cerita-cerita gue
masih banyak banget yang gue bikin hal-hal storytelling atau cerita pendek yang gue tulis, terus kemudian gue print dan gue simpan jadi pribadi gue. Kadang-kadang pasangan gue juga pengen lihat, ya nggak apa-apa sih, it's fine gitu loh. Cuman emang gue masih tetap melakukan itu, tapi seenggaknya gue udah lebih baik. Karena apa, Bray? Karena gue udah belajar. Kalau lu emang pingin dihargain, lu harus ngehargain orang lain. Kalau lu pingin orang lain ngeliat lu, ya lu harus terbuka gitu loh. Maksudnya dalam arti terbuka, ya lu harus coba speak up istilahnya gitu. Terus kemudian dari cerita gue itu tentang waktu adalah mengenai banyaknya yang gue bilang bahwa dulu tuh gue banyak dapat pelajaran tentang lingkungan hidup gue, yang gue bilang gue nggak bisa speak up, gue nggak bisa kayak sekarang, gue nggak jadi diri sendiri karena dulu gue berada di lingkungan yang orang-orangnya emang lebih hebat, lebih terbuka, lebih open minded dibandingin gue. Jadi dulu gue orangnya tipikalnya kan diem-diem aja gitu, gue ngikutin apa kata orang lah istilahnya. Orang ngomong apa ya gue ikutin, orang mau kayak gimana pun gue ikutin. Nah, gue banyak melihat bahwa dulu tuh gue ada di posisi yang hanya cuman bisa diam, hanya cuman bisa kayak kalau orang ngomong gini argumen lu apa, mereka nanya ke gue gitu, gue cuma bisa diam. Contoh deh, kayak gue waktu dulu SD, gue SD orangnya lebih banyak introvertnya dibandingin extrovert. Jadi kalau misalnya kayak lagi bercanda sama teman yang nggak ada guru gitu loh, bercanda aja sama teman, tetap aja kalau misalnya menurut gue harus diam ya diam gitu. Padahal di situ teman-teman gue ya mereka butuh masukan gue. Kayak contoh misalkan lagi main petak umpet atau mungkin lagi main atau galaksin. Dulu kan masih zaman galaksin tuh, gue inget banget kalau zaman masih kecil. Nah, mereka tuh pengen tahu pendapat gue apa, dan jawaban gue cuman kayak gini. Kalau misalnya contoh main petak umpet ya, oh ya udah, nah gue kalah, nggak apa-apa, sekarang gantian lu yang ngumpet, gue yang jaga. Nah, seharusnya gue nggak ngomong kayak gitu karena teman-teman gue tahu bukan gue yang jaga. Dan ada salah satu teman gue yang benar-benar dia ekstrovert banget, benar-benar bisa ngimbangin omongan itu jadi membuat orang lain seperti gue contohnya ngikut aja katanya dia. Itu salah sih, cuman itu yang gue dapet. And then dalam hal pelajaran pun gue cuma iya aja ya. Gampangnya gini deh, dulu mungkin yang ngedengerin ya, dulu itu mungkin ada anak yang dia emang udah terlahir bisa ngomong cepet waktu pas SD buat nanya-nanya. Ada yang dia cuma bisa pendem sendiri pertanyaan itu. Contoh pada dalam hal pelajaran ya, gue tahu kok pikiran lu semua, ya lu aja bang, nggak mau nanya, elunya aja diem aja. Jujur gue pingin terbuka, waktu yang itu tuh gue pingin terbuka banget, pingin buat ngomong kalau gue tuh nggak ngerti sama pelajaran ini gitu loh, pingin gue ngomong. Cuman balik lagi ya, gue udah siap ngomong tapi hati gue nggak berani ngomong. Karena apa? Karena ya gue takut giliran gue nanya pertanyaan gue nggak sesuai, atau pertanyaan gue malah dibalikin sama gurunya karena gurunya nggak ngerti. Misalnya contoh ini, bapak nggak ngerti pertanyaan kamu apa ya, nah kayak gitu loh. Gue takut dapet pertanyaan balik gitu loh. Gue mau nanya, bener-bener mau nanya, tapi malah dapet pertanyaan balik. Makanya gue diem. Tapi gue iri, jujur gue iri kalau ngeliat teman-teman gue yang bisa nanya gitu. Mungkin yang nggak dengerin di sini mungkin ada yang tipikalnya bisa nanya
gue jujur bangga banget kalau emang tipikal lu yang kayak gitu karena susah loh tipikal yang buat nanya ngomong kalau dia emang gak bisa tentang pelajarannya. Zaman SD gue belum berani, zaman SD buat nanya, gue baru berani nanya tuh SMA kalau pelajaran gue gak ngerti, ataupun tentang harus maju ke depan bacain. Kalau zaman SD kan cerpen atau cerita pendek ya, wah dulu gue gak berani tuh, sumpah gue gak berani. Gue lebih baik menulis cerita pendek yang banyak, terus habis itu dikasih ke gurunya. Gue malah sempet dapat masukan banget dari guru bahasa gue. Guru bahasa gue ngomong gini ke gue waktu pas zaman gue SD, kamu nggak berani ya ngomong ke depan gitu. Terus gue cuma bisa jawab iya iya nggak berani bu gitu. Kenapa? Takut salah. Terus kata ibunya, iya dicoba, kalau kamu nggak coba nggak akan berhasil, nggak akan tahu. Terus banyak banget yang mereka ngomong nih, kalau kamu maju ke depan anggap aja semua tembok. Gue tuh kayak berpikir, aduh gimana mau tembok, mereka tuh natapin gue, masa ya gue merem, kan gak mungkin. Zaman SD juga ngapain gue merem, tadi ketawa ini gila lu ya itu dia. Gue takut dia ngomongin kayak gitu, oke. Ya udah, gue cuma bisa bilang nggak berani, tetap nggak berani bu. Ya udah, singkat ceritanya ibu itu nyuruh gue bilang gini, ya udah kalau kayak gitu kamu nulis cerpen yang banyak. Itu bukan berarti si ibu itu ngehukum gue ya, bukan, tapi dalam arti dia pingin lebih tahu gitu tentang gue, kenapa nih nggak mau cerita. Jadi for your information aja, guru gue yang SD ini, yang guru bahasa Indonesia gue, dia bisa benar-benar mengetahui sifat anak muridnya melalui tulisan tangan, melalui pensil yang digunain, sama melalui cerita yang diutarakan gitu. Itu benar-benar guru bahasa gue jago banget zaman dulu, sumpah. Gue juga nggak ngerti bisa sehebat itu gitu loh. Dan setelah ibunya baca, memang benar gitu loh. Ya, gue adalah tipikal yang nggak bisa sama sekali untuk merubah diri gue yang menjadi orang yang bisa berbicara tentang semuanya. Nah dari situ gue ingat banget gitu, ibu guru itu cuma ngomong ke gue, kamu kedepannya harus bisa lebih baik ya, karena berjalannya waktu kamu harus bisa jadi diri kamu nggak bisa menutup di belakang seperti ini. Itu gue ingat banget omongan dia, makanya kenapa gue selalu bilang jadilah diri sendiri gitu. Gue terkadang kalau sama teman gue juga, kalau lagi ngobrol apa, mereka curhat, terus ada masalah di kantor atau ada masalah sama teman yang lain, gue cuma ngomong gitu, ya udah jadi diri lu yang mungkin lu ada yang nggak berani ngomong, lu speak up, atau ada yang lu nggak pedulian, coba lu peduli. Dan gue adalah dulu orang yang tipikal nggak peduli gitu. Gampangnya gini deh, gue belajar dari waktu ya, yang sekarang gue udah lumayan peduli lah istilahnya sama orang. Jadi dulu ceritanya adalah zaman gue kuliah itu gue punya teman yang memang secara karakter agak beda gitu loh, agak beda dari teman-teman gue yang lain. Dan dia ini kosannya dekat gue gitu. Gue nggak akan bilang ini penyakit atau apa ya, nggak akan, karena ini menurut gue lah mungkin udah karakter ya. Jadi adalah dia tipikal yang kalau ke kampus harus ditemenin sama teman-teman cowok, dia orangnya cowok.
jenis kelaminnya ya itu cowok. Gue bingung gue kalau ngeceritain ini, karena pada dasarnya juga gue ceritain ini karena ini gue belajar dari dia gitu loh, dari waktu ini gitu. Kenapa dia ke kampus nggak boleh sendirian? Karena dia punya sesuatu hal di diri dia yang dia gampang terpengaruh orang lain. Bukan artinya dia gampang dihipnotis atau apa ya, enggak, bukan itu maksud gue. Tapi dalam arti lah dia adalah tipikal yang mudah banget gitu, sama orang gak dikenal pun dia bener-bener bisa welcome gitu aja. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi orangnya welcome banget. Emang udah pribadinya kayak gitu ya. Soalnya for your information aja nih, waktu itu orang tuanya pernah datang ke kelas pas lagi nggak ada dosen. Dia udah ngomong sih ke sekolah, sekolah lagi, ke kampus gue itu, bahwa anaknya adalah seperti ini. Dan dia ngomong ke teman-teman gue juga, anaknya seperti ini, tolong dibantuin jagain ya. Karena orang tuanya bilang itu anak satu-satunya dia. Jadi at least nggak cerita, setelah orang tuanya beberapa tahun yang lalu ngomong, kan itu buat terjadi sama dia tuh di semester 5 dan dia masih seperti itu gitu. Gue ngobrol sama beberapa teman gue, karena besoknya itu adalah gue satu kelas sama dia, satu ruangan lah istilahnya. Nah jadi singkat ceritanya teman gue ngomong gini, lu besok bareng sama dia ya gitu. Terus gue nanya kenapa, ya lu bareng lah, jangan gitulah sebagai temen. Terus gue bilang kan, gue nggak terlalu kenal Bray sama dia. Ya udah, seenggaknya lu pernah satu kelas sama dia. Emang kenapa sih, kata gue gitu. Gue tahu kok, kata gue tahu kok dia emang nggak bisa sendirian karena masalah ini gue jelasin. Ya udah kan, gue tahu sedikit peduli lah. Terus gue kayak ya udah, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. And then ternyata besok paginya pas gue harusnya satu ruangan sama dia, terus tiba-tiba gue duluan aja gitu. Mungkin ini hal receh kali ya, dan ini ceritanya receh, tapi menurut gue mengandung makna banget buat gue berpikir di saat ini gue harus lebih peduli sama orang. Karena peduli sama orang tuh kita nggak harus lihat nantinya dia bakal bantuin apa enggak, tapi kita lebih mikir dari pemikiran bahwa di dunia ini lu hidup sosialisasi, lu hidup nggak sendiri, lu hidup ya juga butuh orang lah istilahnya. Oke, balik ke ceritanya lagi deh. Intinya itu sih maksud gue, peduli. Dan dia nggak masuk. Gue bingung kan, kenapa gue bingung? Karena waktu saat gue bingung itu ditanya sama dosen, nah teman kamu mana, kok dia nggak masuk? Terus gue ngomong lah, kan pak, dia mah dari kosannya sendiri pak, bukan sama saya. Dan bapaknya kayak diam aja. Sebenarnya bapaknya tahu gitu kalau anak ini memang butuh dibantu gitu. Temen gue ini butuh dibantu, dan yang bisa bantu cuman gue, karena waktu itu yang sekelas cuman gue gitu. Singkat cerita, pelajaran habis dan akhirnya dosen itu menghampiri gue. Dia ngomong, kamu coba deh lebih peduli sama orang. Bukan berarti kamu harus ngambil artinya kalau kamu peduli sama orang, orang itu bakal baik lagi ke kamu, atau orang itu akan bantuin kamu di saat kamu butuh. Bukan itu katanya. Kamu peduli sama orang karena dari hati kamu orang baik, dan manusia itu hidup sosialisasi. Itu kena banget di gue sumpah. Dan ini receh, setelah gue ngobrol sama dosen itu, gue juga berpikir agak receh ya di sini. Jadi dia nggak masuk gara-gara dia udah mau ke kampus, udah mau jalan gitu. Cuman tiba-tiba dia dipanggil sama temennya yang satu kelas juga sama gue, tapi beda jam. Maksudnya dalam arti beda jam kuliah. Jadi pas dia udah mau jalan ke kampus,
dia ditanya sama temen gue yang jam kuliahnya ini beda. Dia bilang, lu ngapain mau ke kampus? Udahlah, kita ke warkop dulu, ngopi-ngopi dulu. Nah, di situ jadi dia gampang terperdaya sama orang, cerita-cerita. Dan recehnya adalah di sini gue juga mikir kenapa harus gue gitu, karena ya gue harus peduli sih emang sama dia. Emang dari awal juga teman-teman gue juga nitip sih, emang salahnya gue sebenarnya, tapi receh aja harus gue anjir. Tapi ya udahlah, tapi gue ngambil maknanya aja. Gue tahu cerita itu dari temen gue, dan kasihan sih, maksudnya dalam arti kasihan, dia udah nggak masuk, terus nggak ikut kuis. Waktu itu ada kuis lagi, jadi nilai dia benar-benar anjlok. Dia nilainya udah anjlok di kelas tuh, kalau nggak dibantuin ya nambah anjlok. Terus gue cuma dikasih tahu sama teman-teman gue setelah beberapa minggunya. Dia ngomong, teman-teman gue ngomong, kan udah gue bilang kan temen gue, pedulilah dikit sama orang, lu nggak enak hati dikit kan, kata dia teman-teman gue gitu. Dan gue cuma bisa diam. Benar sih, jujur gue jadi nggak enak hati gitu. Pas waktu itu ada pelajaran yang gue masuk, ada dia, terus ada teman-teman gue. Terus setelah itu kita kan balik bareng ya, karena kan emang namanya satu kelas. Terus ngeliat di mading gitu, di mading kampus di lorong itu ada kuis gitu loh, kuis. Terus ada nilai-nilainya. Nah di nilai-nilai itu ada nama dia paling bawah gitu, gara-gara dia nggak masuk. Anjir, gue nggak enak gitu karena kekurangannya itu loh. Jujur gue nggak enak. Ya bukan berarti gue mengasihani, tapi gue nggak enak karena gue nggak peduli, gue nggak jadi diri sendiri. Nah dari situ gue belajar, waktu tuh benar-benar bikin lo tuh berubah jadi orang yang lebih baik menurut gue itu. Dan ruginya adalah ada beberapa ruginya. Salah satu poin yang bisa gue ambil mengenai ruginya adalah karena waktu. Gue berpikir gue pingin gitu ada yang gue ulang di satu waktu, dan mungkin gue gak kayak sekarang gitu. Simpelnya kayak gue cerita tadi deh, kenapa rugi. Jujur, kalau gue emang orang yang lebih berani, lebih ekstrovert, lebih banyak berbicara, mungkin ya gue gak akan kayak gini. Pekerjaan gue juga gak akan kayak gini. Mungkin pekerjaan gue ada yang lebih baik, atau gue bisa jadi dokter. Dulu cita-cita gue pengen jadi dokter gitu, sekarang cuma jadi orang kantoran. Karena gue jarang belajar. Dan satu hal, gue orangnya emang dari dulu gak berani buat speak up, buat nanya-nanya dari zaman SD. Makanya kalau bisa dibilang pingin gue ngulang waktu tuh, pingin gitu. Rugi waktu tuh gara-gara ya coba kalau dulu gue lebih baik belajar, mungkin gue bisa jadi apa yang gue pinginin. Ya itulah waktu. Waktu tuh ada rugi, ada indahnya. Tapi gue suka bilang ke diri gue, ya bersyukur aja. Ya udah, apa yang lu dapetin sekarang, lu udah jadi diri sendiri gitu. Apa yang didapetin sekarang, gue udah bisa lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang gue dapat dari kepedulian, dari coba lu bisa jadi ekstrovert. Bahkan dulu-dulu gue pun berpikir gitu, pas selesai kuliah gue mau kemana gitu. Tapi akhirnya gue dapat banyak masukan, itu juga karena waktu gitu. Nyoba suruh kerja gitu, akhirnya gue nyoba kerja dari yang paling bawah. Ya sekarang juga masih di bawah sih, nggak tinggi-tinggi amat ya, tapi seenggaknya belajar gitu dari situ. Oh iya, ini loh yang lebih baik buat gue, ini loh yang nantinya bakal bikin gue lebih jadi diri sendiri, kayak gitu. Waktu tuh benar-benar banyak banget secara general. Kalau orang-orang nanya ke gue, banyak banget pemikiran yang menurut gue susah diungkapin. Kenapa gue bilang susah diungkapin? Ya karena
terlalu rumit. Kalau ngomongin waktu tuh terlalu rumit, banyak banget yang menurut lu pingin lu rangkai cuman nggak dapet gitu, ini masuknya kemana gitu, karena saking banyaknya apa ya, story cerita pengalaman dari waktu yang buat lu seperti sekarang. Kalau di perspektif gua, di objek diri gua sendiri, karena waktu gua bisa lebih baik dan jadi diri sendiri seperti sekarang. Makanya ya gue lebih bersyukur kalau bisa dibilang gue benar-benar ngerasa bahwa lo yang ngedengerin juga ngerti lah, nikmatin waktu lo yang sekarang, kenang waktu lo yang lalu, karena belum tentu banget itu bakal terjadi di masa depan gitu, di masa nanti, karena semua itu nggak akan indah atau nggak akan terulang secara detail terperinci banget di masa yang akan datang. Makanya lo harus lebih nikmatin, karena kalau udah ngomongin waktu tuh semua pelajaran sih Bray. Kalau menurut gue waktu tuh nggak cuma cara lu mengambil langkah buat kedepannya, tapi buat lu belajar. Waktu tuh penting, jujur kalau menurut gue waktu pun penting di hidup gue, kayak gitu sih menurut gue. Ya dari cerita ini itu saran gue, lu boleh ngambil yang baiknya, yang buruk-buruknya ya lu buang. And then kalau lu suka sama cerita ini, lu boleh subscribe dan like, lu boleh share ke teman-teman lu juga. Kalau lu nggak suka ya lu dislike. Dan Ijong Podcast ada di Spotify. Kalau lu mau cari tinggal klik kolom search, lu cari cerita yang lu inginkan. Dan kalau lu suka lu boleh follow dan lu share juga link Spotify ke teman-teman.